the future, start invest, it's time. Apakah investasi supaya bisa kaya raya? Lalu, kenapa orang kaya masih investasi? Satu yang pasti, investasilah sekarang juga. Apakah tujuan investasi itu akan membuat kita menjadi kaya raya? Umpin akan jelaskan dengan suatu fakta bahwa apakah orang kaya ya dengan uang sampai dengan ratusan triliun sudah berhenti investasi? Nah, ternyata orang kaya raya, tajir melintirnya berkali-kali, itu juga masih investasi. Untuk apa kalau begitu? Nah, sebenarnya kalau kita bicara definisi dari kaya raya, itu juga berbeda-beda. Bisa juga sih kaya itu kita gambarkan sebagai orang yang memiliki harta yang cukup berlimpah, aset, tabungan, deposito, tanah, real estate atau properti, sawah, ladang, banyak sekali. Atau juga kita bisa melihat orang kaya itu orang yang tidak punya hutang, jadi semuanya itu adalah milik dia semuanya. Atau juga bisa kita katakan ada orang yang kaya, ada harta yang dia miliki, ada hutang, tapi hutangnya bisa dipenuhi dengan aset-aset ataupun pendapatan yang dia miliki. Nah, itu semuanya sebenarnya definisi ya. Jadi kalau kita melihat teman-teman juga bisa saya tanyakan balik nih. Cobalah teman-teman isi di kolom komentar. Apa sih definisi kaya menurut teman-teman semuanya? Nah, investasi dengan tujuan investasi yang berbeda-beda dari teman-teman. Tidak serta-merta bahwa kaya raya itu adalah tujuan investasi. Jadi artinya apa? Artinya tujuan investasi itulah yang menjadi penentu bagi kita untuk melakukan proses investasi dari mulai pemilihan instrumennya, pemilihan jangka waktunya, kemudian pemilihan proses-proses alokasinya. Itulah semuanya adalah proses investasi. Jadi teman-teman barangkali dengan mengikuti channel Om Vin ini akan lebih paham lagi nanti. Om Vin akan menampilkan berbagai macam podcast yang berkaitan dengan investasi yang supaya lebih banyak dipahami terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan invest. Karena saya yakin teman-teman harus mulai sejak dini. Yuk invest. Investasi digunakan untuk apa? Investasi salah satunya adalah sebagai bumper ataupun penjaga. Penjaga untuk antisipasi terhadap kebutuhan keuangan di masa depan yang tidak tercukupi karena kita tidak melakukan perencanaan dengan baik. Contoh yang nyata adalah apabila kita tidak melakukan perencanaan dengan baik, ternyata di tengah jalan katakanlah karena ada COVID, ada PHK yang sangat banyak saat ini, ternyata kita tidak menerima penghasilan lagi. Padahal kita sudah merencanakan segala sesuatu itu sudah cukup besar di masa yang akan datang. Nah, apabila kita dari awal melakukan investasi, maka paling tidak investasi itu bisa menjadi backup apabila terjadi hal-hal yang di tengah jalan tidak kita harapkan. Saya yakin bahwa untuk membuat suatu harapan, membuat suatu cita-cita itu gratis. Artinya semua orang bisa melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, lakukanlah dengan cara-cara yang tepat, cara-cara yang bagus. Nanti akan dipandu oleh Om Vin di sini berdasarkan pengalaman Om Vin seperti apa sehingga kita bisa memproteksi kebutuhan yang kita rencanakan dari sekarang. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut lagi, misalnya adalah nabung membuat kita menjadi kaya. Bisa benar juga. Dan saya yakin ya, teman-teman Om Vin di sini tidak ada yang berpikiran terlalu sempit. Dan saya yakin semuanya berpikiran smart. Bahwa nabung itu juga bukan hanya instrumen tabungan yang ada di perbankan saja. Nabung itu hanya istilah. Bisa nabung emas, bisa nabung saham yang bisa naik tajam, bisa nabung obligasi, bisa nabung surat berharga negara, bisa nabung bermacam-macam, ada komoditi yang lainnya, reksadana dan berbagai macam instrumen investasi yang ada itu. Jadi artinya maksud nabung ini adalah instrumen segala macam
Jadi semuanya tidak hanya instrumen tabungan. Nah, itu bisa menjadi kaya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kaya itu sebagai suatu tujuan dan di-set, bisa nggak? Bisa. Hanya saja memang harus spesifik, kayanya mau seperti apa. Teman-teman investasi, kita tahu bahwa semua investasi itu berisiko. Tidak ada satupun investasi yang tidak berisiko. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kehidupan kita juga suatu risiko. Namun demikian Tuhan sudah memberikan kepada kita ilmu, akal, cara untuk mengelola risiko dengan baik. Mengukur risikonya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya mengutip satu kata-kata dari Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, bahwa the biggest risk is not taking any risk. Jadi artinya bahwa risiko yang terberat dari kita adalah ketika kita tidak mau mengambil risiko. Kenapa bisa demikian? Karena memang di balik risiko sebenarnya ada opportunity yang bisa kita peroleh di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kalau kita lakukan ini secara proporsional, risiko kita manage dengan sangat baik, sesuaikan dengan profil risiko kita masing-masing, dan kita pilih investasi yang memiliki prospek yang sangat bagus. Saya yakin, Om Vin yakin bahwa opportunity itu bisa kita raih dengan risiko yang lebih manageable. Oke, segitu dulu ya teman-teman dari Om Vin kali ini. Tetapi Om Vin pada kesempatan ini mengingatkan kembali terutama bagi teman-teman dari kaum milenial untuk mulai investasi dan jangan tunda-tunda investasi. Lebih cepat, lebih baik. Semakin dini, semakin baik. Jadi Om Vin sarankan untuk kaum milenial atau teman-teman milenial, yuk terus invest. Jika dari teman-teman ada kritik, saran atau pertanyaan, lontarkan saja kepada Om Vin di kolom komentar. Dan atau mungkin kalau teman-teman ada idea untuk Om Vin undang satu narasumber yang berbicara mengenai investasi, silakan saja. Nanti Om Vin akan coba untuk undang dan Om Vin wawancara di studio ini. Oke, sampai jumpa pada podcast Om Vin berikutnya dan terus investasi. Secure the future. Start invest. It's time.